Gelandang Persib Bandung, Berginho, menunjukkan tekad kuat menatap putaran kedua Superliga. Pemain asal Brasil tersebut memastikan dirinya dan rekan-rekan setim berada dalam kondisi siap tempur demi menjaga konsistensi performa Persib Bandung. Persib dijadwalkan menghadapi PSBS Biak pada pekan ke-18 yang akan digelar di Stadion GBLA pada Minggu 25 Januari. Laga ini menjadi pembuka putaran kedua sekaligus momentum penting bagi Persib untuk mempertegas status mereka sebagai pemimpin klasemen sementara. Berginho menyadari bahwa persaingan tim di papan atas akan semakin ketat. Setiap tim tentu berambisi menggusur Persib dari posisi puncak, sehingga kewaspadaan dan fokus penuh menjadi kunci utama dalam setiap pertandingan yang dijalani. Sebagai gelandang serang, Berginho menegaskan pentingnya kerja keras kolektif dan mental juara untuk mempertahankan posisi teratas. Ia tidak ingin Persib lengah meski saat ini berada di posisi paling menguntungkan. Tidak ada pilihan selain harus berusaha mempertahankan posisi kami yang sedang memimpin di posisi puncak. Kami harus bekerja lebih keras, fokus dalam setiap pertandingan. Tidak hanya mengandalkan hasil positif sebelumnya, Berginho juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan. Ia siap meningkatkan intensitas latihan dan memperbaiki aspek permainan yang masih kurang, baik secara individu maupun tim. Ia tentunya harus memperbaiki apa yang perlu kami perbaiki, karena di sini kami ingin melanjutkan ambisi untuk menjadi juara tuntasnya. Dua pemain Persija Jakarta dikabarkan mendapatkan hukuman dari Komdis PSSI usai melawan Persib Bandung. Keduanya yaitu Pan Basti Sausa dan Bruno Tubarao. Komdis menjatuhkan sanksi larangan 2 pertandingan Superliga untuk Van Basti. Ia divonis terbukti mengacungkan jari tengah ke tribun penonton saat menghadapi Persib Bandung. Sausa dinyatakan melanggar kode disiplin PSSI karena setelah pertandingan berakhir dan saat menuju ruang ganti menunjukkan gestur jari tengah ke arah tribun barat stadion. Sausa pun dijatuhi hukuman larangan bermain sebanyak 2 pertandingan serta denda sebesar 75 juta. Lebih lanjut, Bruno Tubarao juga mendapatkan hukuman larangan 2 pertandingan dari Komdis PSSI. Ini buntut dari kartu merah yang diterimanya kontra Persija. Tubarao diusir keluar wasit saat Persija kalah 0-1 dari Persib. Pemain kebangsaan Brazil itu dianggap sengaja menginjak kaki Beckham Putra. Bruno Tubarao juga mendapatkan sanksi tambahan dari Komdis di luar hukuman kartu merah. Ia dinyatakan melakukan pelanggaran serius dengan menginjak kaki pemain lawan. Komdis menjatuhkan hukuman tambahan berupa larangan bermain 2 pertandingan serta denda sebesar 10 juta tuntasnya. Bek asing Persib Bandung, Federico Barba, kini masih santer dikabarkan bakal hengkang dari Persib Bandung di bursa transfer. Kabar tersebut sudah beredar di sejumlah media sosial ternama asal Italia. Salah satu alasan Barba dikabarkan ingin hengkang adalah adaptasi di Indonesia. Barba dikabarkan sudah rindu dengan keluarganya di Italia. Dan Barba pun dikaitkan dengan beberapa klub dari Eropa seperti Pescara, Aris FC, Palermo, dan Avellino. Manajer Persib Bandung, Omo Muhtar, mengungkap fakta tegas atas masa depan Federico Barba. Omo mengaku bahwa bek asal Italia tersebut masih akan tetap di Persib dan bisa dipertahankan oleh Persib. Sebagai informasi, Federico Barba masih terikat kontrak dengan durasi 2 tahun hingga musim 2027. Dalam akun Instagram @bandungfootball, diunggah sebuah percakapan dengan manajer Omo Muhtar melalui voice call. Barba,
Alhamdulillah tidak jadi, mereka tetap bertahan ada di kita. Cuma satu gitu. Barba, alhamdulillah, mereka tidak jadi. Mereka tetap bertahan di kita. Pemain baru kemungkinan cuma satu. Barba, karena Barba juga masih bertahan, bisa ditahan oleh Persib. Saat disinggung pemain baru asing atau lokal, Yang pemain baru. Ya, asing. Oke. Ya. Siap. Rencana asing gitu ya. Umum mengatakan pemain anyar itu asing. Rencana kita mendatangkan pemain asing, hanya satu pemain asing. Ungkap Umum Muhtar. Dengan kabar tersebut, Federico Barba dipastikan akan bertahan di Persib dan tetap mengawal pertahanan Persib Bandung di Superliga dan ACL tuntasnya. Persib Bandung dinilai tidak boleh cepat puas meski berhasil keluar sebagai juara paruh musim Superliga. Persib saat ini menempati posisi puncak klasemen sementara dengan perolehan 38 poin. Maung Bandung hanya berjarak 1 poin dari Borneo FC di posisi kedua dan 3 poin dari Persija di posisi ketiga. Jika tidak waspada, Persib bisa gagal menutup musim ini dengan gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai klub kebanggaan Jawa Barat itu untuk menambah amunisi baru di bursa transfer. Hal tersebut perlu dilakukan agar kedalaman skuad tetap terjaga, mengingat tim juga tampil di kompetisi antar klub Asia ACL tuh. Ada beberapa sektor yang perlu mendapat tambahan suntikan tenaga baru. Jadi minimal ada satu pemain asing yang baru. Kabarnya juga ada penjaga gawang karena Adam Saibek juga mau dilepas. Hal tersebut membuat yakin Persib juga akan bergerak aktif di bursa transfer demi menjaga kedalaman skuad. Mungkin tidak hanya pemain asing, bisa jadi juga pemain lokal. Salah satu sektor yang menurutnya perlu segera mendapatkan amunisi baru adalah penjaga gawang. Persib tidak mungkin terus mengandalkan Teja di bawah Mister Gawang. Tidak menutup kemungkinan sang pemain absen karena cedera atau akumulasi kartu yang bisa mengganggu keseimbangan tim. Akan riskan apabila Persib mengandalkan kiper muda Fitrah Maulana yang masih membutuhkan jam terbang menghadapi sengitnya persaingan di Superliga tuntasnya.